Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membantu memimpin doa. Sebelum kita belajar, untuk menambahkan rasa semangat, mari kita berdiri semua terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, baik, berdiri semua dulu. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Silakan duduk masing-masing. Oke, sebelum belajar kita mau ice breaking dulu. Kita berdiri lagi terlebih dahulu untuk meningkatkan konsentrasi kita. Kita ice breaking dulu, berdiri sekali lagi. Oke. Nah, kita main permainan menjauh mendekat. Oke. Coba yang kawannya yang di sebelah kanan, tangannya seperti ini. Di sebelah kanan. Ke arah kawannya. Kiri. Ya. Oke, yang satu lagi kawannya tangannya seperti ini. Ya, di dekat tangan kawannya, di depannya. Oke. Kalau saya bilang mendekat, dekatkan tangannya. Kalau saya bilang menjauh, jauhkan tangannya dari tangan kawannya. Oke. Kalau saya bilang tangkap, tangkap tangan kawannya. Oke, paham nggak? Oke, saya bilang mendekat, tangannya mendekat. Oke, saya bilang menjauh, menjauh tangannya. Oke, paham kan? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Mendekat, menjauh, mendekat. Kawannya berusaha menghindar ya. Nanti kalau saya bilang tangkap, mendekat, menjauh, tangkap. Nah, yang tertangkap berarti konsentrasinya kurang. Kita coba sekali lagi. Oke, kita tes sekali lagi. Tukaran. Kawannya gantian. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Oke. Gimana? Seru? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oke, hari ini kita bakal membahas tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, apa itu kecerdasan artifisial, Pak? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.
AI mencakup berbagai teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti mengenali gambar, memahami bahasa, dan memberikan rekomendasi. Nah, jadi AI itu dapat belajar sendiri seperti manusia. Ada yang udah pernah dengar AI, kecerdasan buatan? Mungkin belum ada ya. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kalian ada yang pernah menggunakan seperti bantuan ChatGPT. Nah, itu adalah salah satu contoh dari AI yang dapat membantu tugas seperti kita dapat bertanya pada ChatGPT kan. Nah, nanti ChatGPT akan membantu kita seperti asisten kita pribadi. Oke, lanjut. Ada 3 di sini fase kecerdasan artifisial. Ya. Yang pertama itu ada fase simbolik. Di fase simbolik, kecerdasan artifisial dimulai dengan sistem berbahasa logika dan aturan. Jadi komputer itu dia belum bisa belajar seperti manusia kayak kita. Dia hanya mematuhi apa yang diperintahkan oleh manusia. Misal, kita suruh komputer itu melakukan A, mengerjakan tugas A, maka dia akan melakukan tugas A doang. Kita suruh dia menampilkan layar, dia hanya menampilkan layar saja. Kita suruh melakukan tugas perkalian, dia perkalian saja. Nah, itulah yang disebut dengan era simbolik. Dia belum bisa belajar di sini komputernya. Yang selanjutnya ada pembelajaran mesin. Di pembelajaran mesin, kecerdasan artifisial bertransisi ke algoritma yang belajar dari data. Di sini, kecerdasan artifisial mempelajari dari data-data yang diberikan oleh manusia. Setelah mempelajari data, dia bisa menghasilkan prediksi. Dia bisa mempelajari dari data-data tersebut seperti manusia. Contohnya, kalau kita kasih belajar dia data tentang nilai-nilai siswa, dia dapat menentukan mana siswa yang lulus, mana yang tidak berdasarkan nilai yang kita berikan. Dan juga berdasarkan nilai ambang batasnya. Misal nilai yang di atas 75, maka siswa tersebut lulus. Kalau enggak, maka dia tidak lulus gitu. Oke, lanjut ke deep learning. Nah, dalam fase deep learning, KA mencapai puncak dengan jaringan saraf ilmuwan yang mendalam. Artinya KA bisa mempelajari seperti manusia. Dia bisa belajar, dia bisa mengenali, dapat bicara. Pernah tahu robot yang bisa ngomong sama manusia? Ya kan? Nah, itu adalah contoh dari deep learning. Pernah tahu mobil bisa jalan sendiri? Pernah kan? Nah, itu juga sudah termasuk fase deep learning. Jadi mobil dapat mempelajari mana yang tidak bisa dilewati dan mana yang bisa dilewati jalannya. Tiba-tiba ada orang, nggak mungkin dia tendang aja kan? Nah, dia bisa mengetahui kalau di depan itu ada orang, nggak boleh kita lewati. Nggak kayak kalian. Kalau kalian mungkin ada orang tabrak aja, tabrak. Nah, kalau pakai AI, dia bakal mempelajari ada bahaya, dalam bahaya. Makanya di kecerdasan artifisial ini sangatlah penting untuk keamanan kita. Makanya banyak dikembangkan kecerdasan artifisial ini untuk meningkatkan keamanan dalam berkendara salah satunya, dan banyak lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa kategori kecerdasan artifisial. Ada 3. Yang pertama itu ASI, ya, singkatan dari Artificial Super Intelligent, ya, Artificial Intelligent. Artinya kecerdasan artifisial di sini dia dapat melampaui kecerdasan manusia.
Dia lebih cerdas dari kita. Dia dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Dia dapat belajar sendiri. Pernah tahu catur yang dapat mengalahkan juara dunia catur? Nah, itu hasil pengembangan dari ASI. Dia bisa mengalahkan manusia yang paling jago main catur. Bayangkan, mungkin kalau kalian suruh main catur saja 3 langkah bersekar. Tapi di sini dia bisa melampaui manusia. Cerdas kan? Yang kedua ada AGI. AGI ini Artificial General Intelligence singkatannya. Artinya kecerdasannya setara sama manusia. Dia bisa berpikir, berkomunikasi, ya, dan banyak lainnya. Yang ketiga ada ANI, singkatan dari Artificial Narrow Intelligence. Dia kecerdasannya berada di bawah manusia. Ada beberapa batasan-batasan tertentu. Dia nggak bisa melampaui kayak manusia, tapi di bawahnya. Jadi ada 3 pembagian penting itu. Kalau dia lebih cerdas dari manusia disebut ASI. Kalau dia setara sama manusia disebut dengan AGI. Kalau dia di bawah manusia, kecerdasannya cuma dibatasi, disebut dengan ANI. Makanya kalau yang dia lebih cerdas dari manusia, dia bisa, robot itu bisa menginvasi bumi. Pernah lihat film Terminator enggak? Nah, bahaya. Makanya para ahli kadang juga membatasi juga kecerdasannya. Jangan nanti kita diambil alih oleh robot gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini ada fungsionalitas KA berdasarkan fungsinya. Jadi di tiap kecerdasan artifisial itu ada fungsinya masing-masing ya. Oke, yang pertama itu ada Reactive Machine AI. Nah, Reactive Machine AI ini adalah sistem AI tanpa memori yang dirancang untuk tugas spesifik. Contohnya IBM Deep Blue yang mengalahkan Garry Kasparov. Nah, ini adalah contoh permainan catur. Garry Kasparov itu pemain catur. Jadi dia dapat mengalahkan pemain catur terkenal. Dia nggak ada memorinya, dia cuma berpikir instan mana langkah yang harus diambil untuk men-start. Nah, terus contoh lainnya itu ada sistem rekomendasi di Netflix. Misal kita mau mendengarkan lagu-lagu, kadang muncul rekomendasi lagu kan. Nah, itu adalah contoh dari Reactive Machine AI. Dia nggak pakai memori, dia langsung apa yang kita mau, langsung muncul rekomendasinya berdasarkan algoritma yang sudah kita program. Di YouTube juga kadang ada, misal kita pernah nyari video tentang sesuatu, maka muncul juga tentang sesuatu yang mau kita cari kan. Contohnya kalian pernah nyari video tentang mukbang, ya kan? Nanti bakal terus-terusan di YouTube kita muncul video tentang mukbang, ya kan? Yang sukanya apa? Contohnya. Nah, misalnya kalian sukanya drakor di YouTube ya kan. Nah, nanti berdasarkan pencarian kalian sebelumnya, YouTube kalian nanti isinya penuh dengan drakor. Gitu. Selanjutnya ada Limited Memory AI. AI ini dapat mengingat kejadian lampau dan mampu memonitor objek atau situasi seiring waktu. Contohnya AI generatif, chatbot, dan mobil self-driving. Nah, kalau di chatbot, kalau kita pakai ChatGPT, pesan-pesan kita sebelumnya bakal disimpan dan diingatnya, ya kan? Nah, inilah yang disebut limited memory AI. Artinya ada penyimpanan terbatasnya dia. Disimpan data kita. Misal kita suruh ChatGPT, buat namamu jadi Budi, maka seterusnya dia bakal mengingat kalau dia itu namanya Budi. Kalau kalian nggak percaya, bisa kalian coba nanti di rumah masing-masing. Terus contohnya mobil self-driving, dia bakal ingat jalan-jalan mana yang harus dilewati, mana yang enggak, mana yang jalan berlubang, rute tercepat dan yang tidak. Oke, selanjutnya ada Theory of Mind AI. Nah,
di teori of mind AI, subkategori dari AGI yang belum terwujud, yang memahami pemikiran dan emosi entitas lain. Nah, teori of mind AI ini dia dapat mengetahui emosi manusia. Dia bisa menunjukkan rasa senang, sedih, marah, jengkel dan sebagainya. Lanjut ke self-aware AI. Di self-aware AI ini adalah AI super cerdas yang mampu memahami kondisi internal, sifat, emosi, dan pemikiran manusia. Ini di atasnya lagi. Contohnya kayak robot yang bisa bicara sama manusia, komunikasi, marah, senang, dan sebagainya. Oke, inilah fungsionalitas KA berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi dia bagi jadi 1, 2, 3, 4 kategori. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, ada angkat dulu makanya. Oke, kategori KA perangkat KA dan contoh aplikasinya. Ini kita jadikan beberapa kategori. Jadi KA ini dapat membantu tugas-tugas manusia, ya. Dia nggak menggantikan, cuma membantu. Nah, contohnya yang pertama itu adalah aplikasi dalam bidang asisten KA. Yang pertama itu contohnya ada ChatGPT dan Gemini. ChatGPT dan Gemini adalah contoh asisten percakapan, ya kan? Kita bisa jadikan ChatGPT yang Gemini itu sebagai asisten kita. Kita dapat minta tolong, misal apa yang pernah kalian lakukan bagi ChatGPT? Tugas, ya kan? Nah, kalian bisa minta tolong bantu tugas, mengerjakan tugas sekolah. Jadi ini sangat membantu sekali, apalagi untuk pelajar seperti kalian yang malas belajar ini. Dengan ChatGPT ini kalian mungkin tambah lebih malas belajar lagi karena kalian sudah dibantu oleh AI. Oke, yang kedua ada produksi video. Nah, kita ngedit video kalau pakai AI nggak perlu capek-capek ngedit lagi, dia ngeditnya otomatis. Kita masukkan aja perintah apa. Nah, potong videonya jadi 20 menit. Nah, otomatis videonya langsung dipotong jadi 20 menit. Pakai software bantuan dari Synthesia. Nah, kita buat video jadi lebih gampang, nggak capek-capek. Kalau dulu kita ngedit pakai Adobe Premiere Pro, pakai software-software lain, editnya satu-satu, capek, males. Nah, kayak ada CapCut, ya kan? Kalian edit video tinggal masuk-masukin aja, pakai template, gampang. Kalau sekarang udah semua gampang. Oke, yang ketiga ada not tulis rapat. Kalau di rapat, ya kan, itu harus dicatat yang penting-pentingnya. Kalau bagi manusia, catatnya satu-satu, ya kan. Tapi yang nulis, kita ganti tugas itu dengan AI aja. Jadi suara kita nantinya bakal diubah jadi teks oleh AI. Suara kita yang terekam dalam rapat nanti bakal diubah jadi teks dan bakal diambil yang penting-pentingnya aja. Itulah fungsinya tulis rapat. Softwarenya itu contohnya ada Phantom dan Nyota. Dia dapat merekam kegiatan rapat kita. Oke, yang keempat ada penulisan. Nah, kita dapat buat artikel otomatis, bagi ChatGPT juga bisa kita suruh, kan? Nah, di sini ada yang lebih spesifik lagi. Dia khusus untuk buat penulisan aja. Contohnya itu ada Twitter dan apa ini? Right. Nah, jadi kita bisa buat konten-konten blog itu tentang tulisan-tulisan artikel, oke, judul, right. Lanjut ada pembuatan gambar. Kita bisa buat gambar sendiri pakai AI, nggak perlu kita gambar. Kita tinggal masukkan perintah saja. Nanti otomatis gambarnya bakal dibuat. Nah, itu ada contohnya aplikasinya Midjourney dan Duolingo. Misal kita mau buat animasi gambar kartun, gambar apalagi yang kalian suka. Nah, pokoknya
tentang gambar, kita bisa buatnya pakai Midjourney. Terus ada selanjutnya ini manajemen proyek. Kalau untuk tugas-tugas di kerjaan, kita bisa memanajemen proyeknya secara otomatis pakai software Asana, ClickUp dan ClickUp. Nah, kita bisa mengatur tugas-tugas kita, apa aja yang mau kita kerjakan tanpa kita kelupaan tentang tugas kita dan sebagainya. Oke, lanjut ada layanan pelanggan. Apa ini tulisannya? Ada video AI. Nah, video AI ini fungsinya untuk layanan pelanggan. Kalau kalian pernah ngechat chatbotnya Telkomsel, kita mau mengadukan, dia dapat mengatasi pelanggan secara otomatis. Ada keluhan-keluhan dari pelanggan. Contoh kalau di IndiHome, jaringannya nge-lag. Nah, nanti chatbotnya otomatis restart modem Anda. Apapun yang terjadi, pokoknya restart modem Anda. Nanti chatbotnya bakal responnya kayak gitu. Nah, kalau ada pelanggan ngeluh nanti di IndiHome, wifi-nya nggak bisa, restart modem Anda, kabelnya putus, pokoknya. Nah, nanti dia bakal respon restart modem Anda. Oke, lanjut ke presentasi. Oke. Nah, di presentasi kita bisa buat slide presentasi kita otomatis, nggak perlu kita buat sendiri. Kalau saya ini buat sendiri, saya buat sendiri ya. Capek buatnya satu-satu kayak gini. Kalau pakai AI kita bisa otomatis, kita tinggal masuk print aja. Kalau pakai game ya, pakai Gamma. Jadi kalau kalian ada tugas nanti tentang buat presentasi, udah kalian buatnya pakai Gamma aja. Tugas kelompok presentasi kan. Nah, otomatis misal kita buat, mungkin kalau di sejarah, tugas sejarah kalian kan disuruh kan, sering kan, pakai aplikasi Gamma aja, jadi otomatis terbuat secara otomatis slide presentasinya. Nggak perlu edit pakai Canva satu-satu, nggak perlu masukkan materinya, kita tinggal masukkan tugas sejarah tentang apa yang sering disuruh Pak Rido kan. Apa Pak Dimas? Misal sejarah tentang manusia purba, kalian tinggal masuk perintah, buat presentasi slide tentang manusia purba, nanti otomatis dia bakal muncul slide presentasi tentang manusia purba. Jadi untuk kedepannya kalian bisa memanfaatkan AI ini untuk tugas kalian. Oke, lanjut. Karakteristik kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu ada karakternya, ya. Kalau tidak ada karakter ini berarti dia bukan kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau yang sering dikenal dengan istilah machine learning. Jadi dia belajar dari data-data yang diberikan oleh manusia. Kalau nggak ada data, dia nggak bisa belajar. Sama kayak manusia juga, manusia belajar dari data supaya kita tahu tentang informasi. Oke, yang kedua, kemampuan beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Jadi dari data-data yang sebelumnya, dia dapat beradaptasi dan meningkatkan performanya. Dia bisa belajar dari kesalahan. Contoh, kalau dia ngambil keputusan salah, dia bakal merekam. Oh, keputusan ini salah. Nanti kedepannya dia bakal ngambil keputusan yang lebih baik. Oke, yang ketiga, ada KA bekerja menggunakan algoritma dan model prediktif. Jadi dia ada algoritmanya. Udah kita susun langkah-langkah. Algoritma itu kan langkah-langkah. Nah, dia bisa membuat prediksi. Misal gunung meletus, kita kasih dia data-data kapan waktu gunung meletus, kapan, gimana, nanti dia bakal memprediksi kapan lagi bakal gunung itu meletus. Yang keempat, KA mampu mengenali pola tersembunyi dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi kecerdasan artifisial itu dapat mengenali pola kesamaannya dan
dia dapat membuat keputusannya sendiri. Oke. Lanjut ke landasan teori. Oke, kita lihat di landasan teori ini perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan artifisial itu dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Instruksi itu perintah. Jadi dia nggak ada perasaannya, dia nggak tahu itu sakit, marah, emosi. Dia hanya mengikuti perintah yang kita berikan. Kalau kita suruh dia sepak orang, maka dia akan nyepak orang tanpa rasa apa-apa. Tapi kalau manusia, jadi kalau kita mau nyepak misal anak kecil, maka kita akan timbul rasa kasihan. Kalau enggak, apa yang kita perintah itu yang dilakukannya. Nah, kalau di kecerdasan manusia nih, dia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kita bisa menciptakan ide. Kecerdasan artifisial tidak. Dia hanya mengikuti belajar dari data. Dia tidak punya ide. Oke, yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Iya, dia cuma belajar dari data. Kalau kita kasih datanya tentang nilai siswa, dia belajar tentang itu aja. Kalau kita masuk data tentang misal mobil pintar, ya, dia memprediksi jalan, jadi cuma bisa itu aja. Kalau manusia enggak, dia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Dengan kita berinteraksi sosial, kita dapat mempelajari hal-hal baru. Kalau AI enggak, dia hanya berdasarkan perintah kita aja. Oke, yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Jadi kalau nggak ada datanya, dia nggak bisa belajar. Kayak yang saya sebutkan sebelumnya, dia terbatas kecerdasannya, hanya data-data yang ada saja. Kalau manusia tidak bisa memahami konteks yang luas. Nah, wawasan manusia harusnya lebih luas dari AI, karena kita bisa belajar banyak hal, nggak harus dari data yang diberikan. Yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Dia cuma bisa buat keputusan berdasarkan angka dan pola aja. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Kalau AI enggak, dia berdasarkan keputusan itu ambil aja. Kalau kita manusia misal kalian mau cabut, takut kalau dipanggil BP, itulah yang disebut nilai moral dan etika. Lanjut ke next slide. Oke, prinsip dasar. Prinsip dasar KA meliputi kekuatan, keamanan, dan keselamatan. Prinsip kekuatan, keamanan, dan keselamatan dalam sistem KA menekankan bahwa sistem tersebut harus dibangun untuk tetap berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi. Jadi kita harus memastikan keamanannya. Jangan nanti kayak robot menguasai manusia, mobil self driving yang berjalan sendiri tiba-tiba masuk jurang. Nanti kalian masuk jurang, mobilnya bisa berkendara sendiri. Untungnya mobil kayak Tesla, Xiaomi self driving belum ada yang masuk jurang ya. Jadi sudah ditingkatkan keamanannya. Lanjut. Nih, cara kerja kecerdasan artifisial. Ada cara kerjanya. Terdapat 3 tahapan utama dalam cara kerja KA, yaitu masukan berupa data, pelatihan model, dan luaran berupa prediksi dan output lainnya. Nah, tahap pertama KA itu mengumpulkan data, ya kan? Yaitu informasi menjadi bahan belajar bagi KA. Dia mengumpulkan data-data dulu. Setelah data-data dikumpulkan, masuk ke tahap 2. Dia belajar dari data. Dia belajarnya menggunakan pelatihan model. Gimana KA menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau pembelajaran mendalam, deep learning bahasa Inggrisnya. Setelah data yang dikumpulkan, dia mempelajarinya.
Setelah dipelajari, baru masuk ke tahap 3. Di tahap 3 menghasilkan output atau prediksi. Di tahap ini KA mulai menerapkan apa yang telah dipelajari untuk memberikan hasil seperti menebak gambar, memberikan rekomendasi, atau membuat keputusan. Jadi dia udah bisa pelajari. Contoh, ada data-data gambar-gambar kucing berdasarkan jenisnya, baru dia pelajari. Terus dia tahap 3-nya sudah bisa memprediksi, misal gambar kucing A adalah kucing Angora, gambar kucing B adalah gambar kucing Sphinx yang ada bulunya itu. Itulah yang bisa dilakukan oleh kecerdasan artifisial. 3 tahapannya. Apa tadi saya bilang? Kecerdasan artifisial belajar dari data. Yang kedua, mempelajari data. Yang ketiga, menghasilkan output. Nah, outputnya keluaran. Oke, ini cara kerjanya. Masukkan, nah berupa data, baru diproses, baru hasilnya. Oke, lanjut. Pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, ini lihat contohnya pengoperasiannya. Mekanisme pengoperasian perangkat KA melibatkan integrasi antara perangkat keras, video unit pemrosesan dan sensor, dan perangkat lunak, algoritma pembelajaran framework serta infrastruktur data. Kombinasi kedua aspek tersebut memungkinkan KA untuk belajar, mengambil keputusan, dan menyelesaikan kinerjanya sesuai kebutuhan aplikasi di lapangan. Jadi dia ada perangkat keras sama perangkat lunaknya. Jadi dia contohnya di perangkat keras ada unit pemrosesan, sensor, bentuk sensor, bentuk perangkat lunak, dia algoritma kecerdasan artifisialnya. Oke. Lanjut. Nah, contoh-contoh KA dalam bidang umum. Nih, contoh-contoh KA dalam bidang umum. Dalam bidang kebudayaan. Nah, KA itu digunakan untuk AR, augmented reality bahasa Inggrisnya. Itu contohnya kayak misal dia nggak ada bentuknya, tapi pas di kamera jadi ada kayak misal gambar repeat cermin fokus, yang bisa berubah, terus digitalisasi arsip, teknologi bahasa, terus di bidang kesehatan ada diagnostik AI, telemedicine, wearable device. Jadi dia bisa membantu di bidang kesehatan juga. Contohnya kalau kita cek tentang mempertanyakan sakit kita, keluhannya apa, nanti AI bakal mendiagnostik sakit kita apa. Misalnya kalian batuk-batuk, demam, badannya panas, meriang, rupanya sakit TBC begitu ya. Terus nggak nafsu makan, meriang, AI bakal mendiagnostik, oh rupanya habis diputusin ayam sakitnya. Oke. Nah, AI bisa memprediksi itu nanti. Kalian sakitnya karena apa? Rupanya karena apa? Diputusin ayam. Oke. Lanjut. Yang ketiga, ada industri dan manufaktur. Kalau di bidang industri, dia bisa membantu manusia dalam otomatisasi produksi. Misal, dia dapat memproduksi alat-alat sendiri, kayak pabrik Xiaomi, ya kan? Kalian tahu pabrik Xiaomi itu pabrik HP. Dia memproduksi HP-nya sendiri, nggak ada orang di dalamnya, otomatis semua. Pakai AI pabriknya, nggak ada satupun orang di dalamnya. Jadi HP Xiaomi itu dibuatnya tanpa orang, pabrik semua yang buat. Terus apa pemeliharaan? Jadi pemeliharaan pabriknya juga dia melakukan pemeliharaan sendiri, nggak orang yang betuli, mesin aja. Nanti kalian carilah di YouTube tuh tentang pabrik Xiaomi. Oke, lanjut. Ini dalam bidang umum. Kalau dalam
bidang umum ada di ekonomi bisnis. Nah, kalau dalam bidang ekonomi dan bisnis dia dapat memprediksi data pasar, merekomendasi produk, chatbot dan AI. Nah, ya. Misal kita nyari di Shopee tentang baju, ada rekomendasi produknya muncul tentang baju-baju. Kalian nyari daster, masa anak muda nyarinya daster. Kalian nyari baju apa biasanya? Baju gemoy. Nah, semuanya tentang baju-baju keren ya. Maka dia bakal muncul rekomendasi tentang produk itu. Nah, kalau dalam bidang pemerintahan ada namanya smart city dan prediksi, e-government, chatbot layanan publik. Jadi publik bisa ngechat sama pemerintah tentang kualitasnya. E-government, e-government itu pemerintahan dalam bidang smart city. Jadi pemerintahnya cerdas sebagai smart city. Oke, dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan pembelajaran adaptif. Artinya pembelajarannya lebih menyenangkan pakai AI, learning analytic, gamifikasi pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih menyenangkan menggunakan AI dalam membuat game, contohnya. Jadi buat game, jadi pembelajaran senang, otomatis semua. Terus dalam bidang khusus, nih kalau di bidang khusus misal di teknologi dan rekayasa, dia dapat meningkatkan efisiensi operasional. Ya. Terus yang kedua ada TIC. Kalau di bidang TIC, kecerdasan artifisial dapat membantu penguatan keamanan siber berbasis pembelajaran mesin. Jadi mesinnya belajar sendiri. Jadi dia dapat belajar sendiri mesinnya untuk meningkatkan keamanan dalam jaringan. Nggak kayak yang zaman dulu kan, biorka bisa nge-hack data-data siber. Kalau bagi pembelajar mesin dia bisa mengamankan dirinya sendiri. Oke, lanjut ke bidang khusus. Dalam bidang seni, kerajinan, dan pariwisata. Sebagai pemercepat inovasi melalui desain generatif berbagai algoritma pengolahan gambar yang imersif. Jadi kita bisa minta bantuan dari AI untuk menciptakan seni-seni baru. Misal kalau kita kehabisan ide, kita minta ChatGPT, ya kan? Bantu dalam pembuatan seni baru, gitu contohnya. Ya. Nah, maka nanti ChatGPT akan menampilkan hasil gambar tentang ide kita yang baru. Terus dalam bidang agribisnis dan agriteknologi, dia membantu monitoring lahan menggunakan drone. Kalian pernah lihat pertaniannya nyiram pupuknya pakai drone gini? Nah, otomatis dia semua, nggak orang yang pakai drone gini. Tapi dia terekam otomatis. Misal dia lihat lahannya kering, nanti drone bakal nyiram air otomatis gini. Kalau dia butuh pupuk, nanti dia bakal nyiram pupuk. Oke, lanjut. Nih, berbagai profesi utama di bidang KA. Jadi di bidang kecerdasan artifisial ini ada beberapa profesinya, yaitu data scientist. Data scientist itu mempelajari data, machine learning engineer. Machine learning engineer itu merancang algoritma pembelajaran mesin. Terus ada AI research scientist, dia melakukan riset teknologi kecerdasan yang baru. Jadi kita bisa mengambil profesi ini, nggak kayak saya jadi guru ya. Mungkin kalian kalau yang berminat dalam bidang kecerdasan artifisial yang kita menjadi ini. Terus ada robotics engineer, merancang dan mengembangkan robot kecerdasan artifisial. Atau kalian pengen buat transformer, kalian bisa jadi kayak gini. Terus lanjut di ini ada AI ethics spesialis. Terus ada BI, memahami
menggunakan analisis data. Jadi kita bisa melihat perkembangan bisnis pakai AI juga dalam berbagai teamwork jurnal. Dia kan melihatnya juga pakai kecerdasan buatan itu. Makanya dia kenapa coba bikin Bitcoin itu harganya jadi orang kaya dia. Nah dia pakai AI nengok harga Bitcoin. Apa kata dia? Orang malas, goblok. Ya goblok memang. Gak apa-apa. Makanya dia melakukan hidup dia itu cerdas. Dia pakai AI. Dia pakai Bitcoin. Tengok harga baru dia jual. Harganya tinggi. Kalau harganya rendah dia beli yang banyak. Terus ada AI arsitek, pengajar arsitektur sistem PA. Terus ada AI developer. AI developer ini yang menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan artifisial. Oke, habis. Karena udah habis, coba kita buat satu tugas, ya. Satu tugas sebagai kecerdasan buatan. Contohnya adalah membuat ya. Nih, kita memprediksi nilai siswa menggunakan ChatGPT. Biar kalian lebih paham, hidup di komputernya masing-masing. Di sebelah kanan kalian ada komputer, kalian raba aja di depannya atau di sampingnya, kalian hidupkan tombol power. Enggak mau aja. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Oke, pakai HP masing-masing, coba buka ChatGPT. Contohnya, ya. Nah, ini contohnya ya, tengok nih. Kita cari aja di Google ChatGPT contohnya. Ya kan? Nih ChatGPT. Jadi bakal muncul di atasnya ini, baca aja kalau kalian payah. Ya di atas nih ChatGPT. Terus belajar. Terus kalian buka ChatGPT ini. Udah kalian buka, nanti ada bacanya kayak gini. Nanti tinggal close aja. Nah, kalian bisa ngetik di sini langsung. Sudah? Sudah? Nah, sudah. Nanti kita mau pelajari tentang data-data siswa. Ya, ketikkan perintah yang ini. Berikut adalah data nilai siswa Ali, Budi, Pulu. Itu kata-kata nilai tertinggi, terendah, serta berikan analisis singkat mengenai distribusi nilai dan saran agar meningkatkan secara keseluruhan. Nah, nanti ChatGPT akan menampilkan data-data nilai siswa, nilai tertinggi, nilai terendah. Jadi dia otomatis. Oke, sepertinya waktu kita sudah mau habis, ya kan? Maka ini jadi tugas rumah kalian. Nanti kalian pelajari sendiri di rumah, ya kan? Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia sebenarnya, lain, oke? Kesepian tanpa aplikasi, hidup sendirian, tiada yang menemani. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Oke, ketua kelas pimpin doa.
Oke, terima kasih ketua kelas. Mungkin kalian sudah belajar tentang ini. Jadikan PR di rumah, pelajari sendiri di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.